Tanah Bagelen, sebuah kawasan yang membawa kita pada era kejayaan Mataram masa Sultan Agung, menawarkan kisah yang memikat. Menurut Vasucipta, 1963, Tanah Bagelen terbagi menjadi dua bagian yang menyatu, menciptakan kesatuan unik. Wilayah Bagelen di sebelah barat Sungai Progo hingga timur Sungai Bogowonto dikenal sebagai Tumbak Anyar, sementara wilayah di barat Sungai Bogowonto hingga timur Sungai Donan, Cilacap, disebut Urut Sewu. Dua wilayah ini, Tumbak Anyar dan Urut Sewu, menciptakan legenda yang dikenal sebagai Tanah Bagelen. Sekarang, wilayah Bagelen telah terbagi menjadi beberapa kabupaten, termasuk Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Cilacap, dan Wonosobo. Nama Bagelen sendiri, menurut Profesor Purbacaraka, 1954, berasal dari kata Pagaluhan, merujuk pada wilayah yang pernah menjadi bagian dari kekuasaan Kerajaan Galuh. Penelitian arkeologi di Yogyakarta oleh Prayitno Hadi S. 2007, menunjukkan bahwa pusat wilayah Bagelen, terutama di desa Bagelen dan sekitarnya, Kabupaten Purworejo, memiliki sekitar 70 situs megalitik dan puluhan situs klasik Hindu-Buddha. Salah satu tempat menarik di Bagelen adalah Desa Watukuro, Kecamatan Purwodadi, Purworejo. Menurut Profesor Dr. N.J. Hom, 1950, desa ini dulunya menjadi tempat perabuan jenazah para raja Mataram Hindu. Sayangnya, situs purbakala di Watukuro hilang akibat sistem tanam paksa pada abad ke-19. Bagelen memainkan peran penting dalam sejarah peradaban Jawa kuno. Menurut Supratikno Raharjo, 2001, peradaban ini bisa dibagi menjadi dua periode utama. Pertama-tama di Jawa Tengah sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, dan periode berikutnya setelah pusat pemerintahan pindah ke Jawa Timur. Profesor Brandes, 1889, menyatakan bahwa sebelum pengaruh Hindu masuk, Pulau Jawa telah memiliki 10 macam kepandaian khusus, termasuk pertunjukan wayang, musik gamelan, seni syair, pengrajin logam, sistem mata uang, navigasi, irigasi, ilmu falak, dan sistem pemerintahan teratur. Bagelen, dengan luas wilayahnya dan lokasinya yang strategis di Jawa Tengah Selatan, memiliki nilai dan karisma sebagai bagian integral dari sejarah tanah air, operasi militer, perlawanan terhadap kompeni, dan bahkan pembangunan candi seperti Prambanan dan Borobudur adalah bukti nyata dari pentingnya wilayah ini. Tanah Bagelen tidak hanya menyimpan legenda, tetapi juga menjadi penjaga sejarah yang tak ternilai. Bagelen, sebuah kawasan yang menandakan kebesaran melalui beragam bukti sejarah, telah menyimpan warisan yang tak terlupakan. Mari kita melihat beberapa bukti kebesaran yang tercatat dalam lembaran sejarah. Era Majapahit, kehormatan Raja Hayam Wuruk pada masa Majapahit. Raja Hayam Wuruk menunjukkan kebesarannya dengan memerintahkan pembangunan candi makam dan bangunan para leluhur di Bagelen. Tindakan ini mencerminkan kepedulian serius terhadap warisan leluhur, sebagaimana tercatat dalam naskah Negara Kertagama. Era Demak, Sunan Kalijaga dan penyebaran Islam di era Demak. Sunan Kalijaga dari Wali Songo memainkan peran penting. Ia mengunjungi Bagelen untuk menyebarkan agama Islam dan mengangkat muridnya, Sunan Geseng, sebagai duta dakwah di wilayah tersebut. Hal ini menjadi tonggak bersejarah dalam penyebaran agama Islam di Bagelen. Awal dinasti Mataram, persahabatan dengan tokoh Bagelen pada awal dinasti Mataram, Panembahan Senopati menjalin persahabatan dengan tokoh-tokoh Bagelen, termasuk para Kentol, untuk memperkuat kekuasaannya. Ini menandakan bahwa Bagelen memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintahan. Temuan sejarah yang mengesankan Bagelen kaya akan temuan sejarah, seperti lingga, yoni, stupa, Buddhis, megalit, guci, arca, lumpang, candi batu, umpak batu, prasasti, batu bata, dan temuan-temuan lainnya. Temuan ini memberikan gambaran tentang kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh Bagelen. Namun, kebesaran Bagelen tidak luput dari cobaan. Pada tahun 1755, ditandatanganinya Perjanjian Giyanti oleh Kompeni Belanda memecah Bagelen menjadi dua bagian. Mengikuti pembagian Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, bagian dari Bagelen masuk Solo, dan sisanya masuk Yogyakarta, menyebabkan terbelahnya peradaban Bagelen. Pada abad ke-19, Bagelen menjadi bagian dalam Perang Jawa. Pangeran Ontowiryo memimpin 3.000 prajurit Bagelen dalam mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Perlawanan yang kuat ini membuat Belanda menerapkan taktik benteng Stelsel dengan membangun 25 benteng di Bagelen. Pada tahun 1901,
Belanda melanjutkan upaya untuk melemahkan Bagelen dengan menghapusnya sebagai karesidenan dan meleburkannya ke dalam karesidenan Kedu. Bagelen hanya tersisa sebagai sebuah kecamatan, dan jalur transportasi Purworejo-Magelang dibangun untuk pengawasan lebih mudah. Meskipun usaha Belanda untuk menghilangkan jati diri Bagelen sangat nyata, buku ini menjadi upaya penulis untuk merekonstruksi aset nasional yang tetap memiliki muatan lokal yang kuat. Bagelen, meski terpecah, tetap hidup dalam sejarah dengan kebesaran dan perjuangannya yang tak terlupakan. Menggali dalam prasasti Canggal di Sleman, kita ditemukan dengan narasi yang memukau tentang sebuah peradaban kuno di pulau bernama Yawadwipa, terbukti kaya raya dengan hasil bumi dan emas. Negeri ini dikendalikan oleh seorang Raja Agung, Raja Sana. Setelah kepergiannya, tahta diambil alih oleh ponakan berbakatnya, Raja Sri Sanjaya. Menurut catatan sejarawan, Raja Sanjaya membentuk kerajaan di Bagelen sebelum akhirnya pindah ke Wonosobo 1 abad kemudian. Sanjaya, yang berasal dari keturunan Raka-Raka Shailendra, atau Raja Gunung, disebut demikian karena gunung dipercayai sebagai tempat tinggal para dewata atau kahyangan. Raja Sanjaya tidak hanya dikenal sebagai penguasa yang bijak, tetapi juga sebagai ahli kitab-kitab suci dan pejuang ulung. Armadanya, baik di darat maupun laut, begitu kuat dan megah sehingga mendapatkan penghormatan dari berbagai penjuru, termasuk India, Irian, Tiongkok, hingga Afrika. Keberhasilannya menaklukkan berbagai wilayah, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kerajaan Melayu, Kamboja, Keling, Barus, dan Sriwijaya, serta melibatkan Tiongkok dalam pertempuran, menjadi legenda yang tercatat dalam cerita Parahyangan. Kerajaan Mataram kuno, dengan pusatnya di Bagelen, membentuk pola wilayah berbentuk segitiga, Ledok di utara, dikelilingi oleh pegunungan Menoreh di barat, pegunungan Kendeng di utara, dan basisnya di pantai selatan dengan puncak tertinggi di Gunung Perahu, Dieng, lembah Sungai Bagawanta, Sungai Watukura, seperti dicatat dalam kitab sejarah dinasti Tang kuno 618-906. Catatan dari dinasti Tiongkok dan penelitian oleh Van der Molen, menggunakan sumber-sumber seperti cerita Parahyangan dan Babat Tanah Jawi, memberikan konfirmasi akan kehebatan kerajaan Mataram kuno di Bagelen. Bagelen sendiri adalah hasil perubahan nama yang menarik. Dimulai dari Galuh, Galih, berubah menjadi Pegaluhan, Pegalihan, kemudian Medanggele, Pagelen, hingga mencapai nama akhir Bagelen. Prasasti Tukmas di Desa Dakau, Grabak Magelang, menyebutkan tentang sungai yang mirip dengan Gangga, dan Medang Ibumi Mataram diartikan sebagai medang yang terletak di suatu negeri yang menyerupai ibu. Lembah Sungai Gangga, Dieng diasumsikan sebagai Himalaya, perpaduan Sungai Elo dan Progo dianggap sebagai Sungai Gangga, dan pegunungan Menoreh diidentifikasi sebagai pegunungan Widya. Pada era Mataram Hindu, muncul seorang raja bijaksana bernama Prabu Sawolocolo. Kehidupannya diwarnai kebahagiaan dengan 6 putra yang luar biasa, di antaranya Sri Moho Punggung, Sendang Garbo, Sarungkolo, Tunggul Ametung, Sri Getayu, dan Sri Panuhun. Dari keturunan Sri Panuhun lahir sosok yang mencuri perhatian, Roro Dila atau Roro Wetan, yang kemudian dijuluki Nyai Bagelen. Pernikahannya dengan Raden Awu Langit membawa berkah dalam bentuk 3 putra, Bagus Genta, Roro Pitrang, dan Roro Taker. Kehidupan Roro Wetan dan Awu Langit diwarnai dengan aktivitas sehari-hari yang mencakup pertanian, peternakan, dan kerajinan menenun. Tanah yang subur menghasilkan kedelai melimpah, sehingga wilayah tersebut diberi nama Medanggeli atau Padelen, yang sekarang kita kenal sebagai Bagelen. Namun, cerita tak terduga muncul ketika Roro Wetan sedang asyik menenun. Tanpa disangka, seekor anak sapi menghampiri, dan Roro Wetan mengira itu salah satu putrinya yang ingin ngempeng. Dengan santainya melanjutkan pekerjaannya, baru terkejut ketika menoleh, menyadari bahwa yang menyusu adalah anak sapi, bukan anaknya. Peristiwa ini memicu pertengkaran dengan Raden Awu Langit, karena Roro Wetan merasa malu dan marah. Ini menyebabkan pesan keras untuk tidak memelihara sapi disampaikan kepada semua keturunan mereka. Namun, tragedi yang lebih menyedihkan datang pada hari Selasa Wage. Kedua putri Roro Pitrang dan Roro Taker ditemukan meninggal di lumbung padi. Kejadian tragis ini menyebabkan pertengkaran terus-menerus antara Roro Wetan dan Raden Awu Langit. Semenjak itu, hidup mereka diwarnai konflik. Raden Awu Langit memutuskan untuk pulang ke daerahnya, sementara Roro Wetan tetap di Bagelen memimpin negeri. Namun, gelombang kesedihan tak berkesudahan.
karena mendengar kematian Raden Awu-Awu, langit di Awu-Awu. Nyai Ageng Bagelen merasa sedih dan memberikan pesan kepada Raden Bagus Genta agar keturunannya menjauhi beberapa hal tertentu, termasuk bepergian atau jual beli pada hari pasaran Wage, yang dianggap sebagai hari naas. Selain itu, orang-orang asli Bagelen diingatkan untuk mematuhi larangan menanam kedelai, memelihara lembu, menggunakan pakaian kain lurik, kebaya gadung melati, dan kemben bagau tulis. Setelah menyampaikan pesan tersebut, Nyai Ageng Bagelen secara misterius menghilang tanpa bekas, meninggalkan warisan berupa 3 ajaran penting: bersikap jujur, berpenampilan sederhana, dan lebih baik memberi daripada meminta. Kisah Nyai Ageng Bagelen dan keluarganya bukan hanya catatan sejarah, melainkan cerita keajaiban, pesan bijak, dan kehidupan yang penuh misteri. Sosoknya yang kuat dan kebijaksanaan warisannya tetap melekat dalam sejarah dan memberi inspirasi bagi generasi berikutnya.